Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai daging yang dipisahkan dari tulangnya secara mekanis atau mechanically debone meat. Mechanically debone meat atau MDM ataupun juga kadang-kadang disebut dengan mechanically separated meat atau MSM dan juga disebut dengan mechanically recover atau reclaim meat MRM. Ya, ini adalah produk olahan daging segar ya, yang berupa seperti pasta atau paste ya, bukan pasta tapi paste. Jadi sayatan-sayatan, serpihan-serpihan daging yang dipisahkan dari dagingnya. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan hasil samping dari potongan daging yang untuk ke retail market ya. Jadi untuk potongan daging retail market kan berupa potongan yang besar-besar. Nah, sisa daging-daging kecil ya, umumnya oleh industri pengolahan dagingnya akan dikumpulkan ya, kemudian daging yang masih nempel ke tulang juga bisa dipisahkan yang disebut dengan mechanically debone meat ya. Nah, kemudian dijual. Nah, oleh industri pengolahan daging ini dijadikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan sosis, bakso dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau untuk proses pembuatan sosis, bakso segala macam kan memang dagingnya akan digiling ya, sehingga serpihan-serpihan daging kecil-kecil pun bisa diproses sebagai bahan baku pembuatan sosis maupun bakso ya. Nah, kemudian saat dijual ya dalam istilah marketing ya, ataupun juga untuk standar di industri, biasanya MDM ini dijual dengan grade mutu adalah chemical CL ya. Jadi CL85, CL95 seperti itu. Nah, itu CL itu singkatan dari chemical lean. Ya, jadi didefinisikan sebagai jumlah lean red meat, jadi jumlah daging yang tanpa lemak ya, compared to the amount of the fat. Jadi contohnya saat daging itu dianalisis secara kimiawi ya, dengan analisis kimia kadar fatnya itu misalkan 15% ya, maka CL-nya adalah 100 dikurangi 15% sehingga adalah 85. Jadi adalah proporsi persentase dari daging tanpa lemak dengan lemaknya gitu. Jadi kalau ada daging dengan CL95 berarti itu kadar lemaknya adalah 5%. Ya, jadi chemical lean meat-nya adalah lean meat-nya atau daging yang tanpa lemaknya adalah 95 ya. Jadi umumnya semakin kalau untuk di proses pengolahan sosis dan seterusnya, karena kita ingin adalah memiliki kadar myofibril ya, myofibril protein yang tinggi ya. Jadi umumnya CL tinggi itu yang lebih diinginkan karena daya ikat airnya akan lebih bagus ya. Daya emulsifiknya akan lebih bagus sehingga diperlukan CL yang lebih tinggi itu lebih baik ya. Oke, pada gambar berikut diberikan contoh dari daging MDM ya, mechanically debone meat. Jadi kalau bisa dilihat untuk yang R1 itu ya dengan nilai CL95 ya, itu artinya fat content-nya sekitar 5% ya, sekitar 5%. Nah, di sini hasil analisisnya adalah 4%. Kemudian yang R2 ya, itu dengan nilai CL90 ya, memiliki nilai kadar lemaknya 8%. Jadi memang kalau dilihat dari penampakan visual ya, itu juga kelihatan kalau yang CL95 itu hampir tidak kelihatan ya fatnya. Jadi sedangkan yang di R2 ini kelihatan ada putih-putih fatnya ya. Nah, apalagi kalau kita lihat yang daging yang R5 ini ya, yang dengan nilai CL65 ya, artinya nilai fat content-nya atau kadar lemaknya adalah 35% ya. Jadi dengan nilai fat 35 maka diberikan nilai CL-nya adalah 65. Dan ini kelihatan sekali hampir lemaknya sepertiga lebih ya dari kadar lemaknya. Nah, jadi bisa dilihat juga di sini bahwasanya nilai yang disebut dengan MDM ini umumnya adalah daging-daging yang sisa-sisa potongan ya, bukan primal cut ataupun juga yang dipotong untuk retail ya. Jadi ini sebenarnya adalah hasil samping untuk structuring house.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh dari pH terhadap mutu dari daging. Ya, mungkin dari beberapa slide yang sudah kita bahas, atau bahkan dari slide materi karakteristik daging yang bagian pertama, sebenarnya sudah kita singgung ya pengaruh-pengaruh mengenai pH ini. Nah, di sini kita akan bahas lebih detail lagi untuk sekaligus merefresh. Oke, ini adalah gambaran dari pengaruh pH dagingnya terhadap water binding capacity ataupun daya ikat air, atau kadang-kadang ada yang disebut dengan water holding capacity ya, dari daging. Dan juga pH sangat berpengaruh terhadap warna dari daging. Mungkin sudah kita bahas juga di slide-slide sebelumnya ya. Kemudian pH juga sangat berpengaruh terhadap umur simpan dari daging, dan juga akan berpengaruh terhadap tekstur. Nah, bagaimana penjelasan dari pengaruh pH ini akan kita bahas di slide berikutnya. Hasil percobaan yang dilakukan oleh Price dan Schweikert tahun 1971 ini menjelaskan bagaimana pengaruh dari pH daging terhadap water binding capacity. Ya, jadi kalau kita tahu bahwasanya pada saat disembelih daging itu memiliki pH sekitar 6,8 sampai 7 ya. Nah, kemudian pH ini akan turun ya hingga mencapai ultimate pH yang diharapkan, atau pH akhir yang diharapkan adalah sekitar 5,6 ya untuk sapi ini. Nah, pada kondisi jadi awalnya adalah justru di kanan ya, pH sekitar 6,8. Nah, kemudian bergeser ke kiri pH dari daging itu saat disimpan. Nah, kalau pH daging itu mencapai titik terendah dari daya ikat airnya atau water binding capacity-nya ya, yaitu sekitar 5,2 ya, ataupun 5,0 antara di sini. Ini yang kita sebut dengan titik isoelektrik dari protein daging. Ya, jadi kalau pada kondisi pH itu sama dengan isoelectric point ya, mungkin sudah tahu lah belajar mengenai isoelectric point. Jadi sekitar pH-nya sekitar 5,3 ya, yang tapi juga masih sekitar, jadi mungkin juga kalau digambar sekitar 5, antara 5,2 ya, 5,3 ya, titik terendah dari daya ikat air. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini? Karena pada saat di titik isoelectric point ini ada keseimbangan dari muatan ya. Jadi muatan sehingga otomatis kemampuan untuk mengikat air ataupun untuk meretensi air itu sangat rendah karena adanya kesamaan muatan ya. Nah, mungkin pada gambar berikutnya ya akan lebih menjelaskan efek dari repulsion ini ya. Percobaan dari Ham tahun 1960 seperti di gambar itu menjelaskan bahwasanya pada kondisi pH sama dengan isoelectric daging ya, itu maka daya ikat airnya akan paling kecil, paling rendah, karena terjadi keseimbangan muatan ya antara plus minus di daging ya, sehingga struktur rongga daging itu hampir nggak ada gitu ya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan daya ikat air dari daging? Nah, umumnya kita bisa memberikan kondisi basah ataupun kondisi asam, dan juga hal ini bisa dicapai dengan menambahkan sodium klorida. Ya, jadi dengan menggunakan penambahan sodium klorida itu akan memberikan efek ya yang sehingga akan memberikan efek, misalkan cahaya elemennya akan lebih banyak sehingga akan jadi repulsionnya ya. Nah, ini mekanisme dari pengaruh pH dan sodium klorida pada daya ikat air ya pada daging ya, ternyata lebih besar pengaruhnya kalau pada kondisi basah ya, sedangkan pada kondisi asam ternyata efek
pengaruh dari penambahan NaCl ya ini kurang ya, karena kondisi plus di daging itu dinetralkan oleh ion klorida ya, sedangkan pada kondisi basah muatannya adalah negatif, ditambahkan lagi dengan ion Cl- sehingga terjadi muatannya berlawanan dan akan memberikan impact ke daya ikat air yang lebih besar, karena otomatis rongga pada struktur daging juga akan lebih besar. Nah, ini prinsip ini yang dipakai di pengolahan daging ya. Jadi saat kita menggiling, menyiapkan adonan untuk membuat sosis, membuat bakso, umumnya penting sekali kita menambahkan garam ya, sodium klorida ini. Jadi ini penambahannya tidak hanya sekedar untuk memberikan rasa pada produk yang kita buat, tapi NaCl ini juga berperan untuk meningkatkan daya ikat airnya. Ya, jadi umumnya penambahannya adalah hanya sekitar pada 3-5% ya. Karena kalau penambahannya terlalu banyak, misalkan lebih dari 5% ya, itu justru akan memberikan efek negatif ya, karena akan menyebabkan denaturasi dari myofibrillary protein, dan sehingga myofibrillary protein tidak akan larut ya, dan juga akan memberikan kegagalan dalam proses pembentukan emulsi di dagingnya. Makanya ini penting sekali di dalam pengolahan, penambahan garam itu range-nya antara 3-5% saja. Oke, berikutnya adalah pengaruh pH terhadap warna daging. Ya, jadi saat kita membahas mengenai fenomena DFD ya, dark, firm and dry, dan juga PSE ya, pale, soft and exudative ya. Nah, itu yang kita bahas adalah karena adanya pH ya. Jadi pH, adanya ketidaknormalan pH, penurunan pH maupun juga ultimate pH yang pH akhir yang diinginkan itu tidak tercapai. Ya, jadi pada slide berikutnya akan diberikan grafik ya yang menjelaskan pengaruh pH terhadap DFD dan PSE. Jadi mungkin untuk refreshing kembali ya, yang disebut dengan DFD daging ya, ini adalah dagingnya berwarna hitam ya, strukturnya atau teksturnya itu keras ya, firm, dan juga permukaannya kering ya, karena daya ikat airnya sangat baik sebenarnya pada yang DFD ini. Sedangkan sebaliknya pada yang PSI ya, PSI mid ya, pada gambar yang paling bawah terlihat ya, PSI ini ya, jadi kelihatan warnanya pucat dagingnya, kemudian teksturnya kelihatan soft ya, lunak, kemudian juga kelihatan ada air di permukaan, basah ya, oksidatif. Sedangkan daging yang normal mestinya yang paling atas ya. Sedangkan yang DFD adalah gambar yang di tengah ya, yang di bawah, yang di tengah. Oke, sebenarnya sudah kita bahas ya apa DFD ya. Mungkin karena ada long term stress umumnya, sedangkan yang PS ini umumnya terjadi pada daging babi saja, dan karena adanya yang short term stress. Pada grafik perubahan pH daging setelah penyembelihan dapat kita lihat bahwa pH daging yang normal ya itu akan turun dari pH 7 menjadi pH 5,6 sampai 5,7 itu setelah 6 sampai 5 jam, dan akan mencapai pH akhir ya sekitar 5,5 sampai 5,8 setelah 24 jam. Nah, pada kondisi yang tidak normal, pada kasus DFD ya, DFD itu dark, firm, dry ya, ini penurunan pH-nya itu sangat lambat ya, bahkan sampai setelah disimpan 24 jam yaitu pH tidak turun dan tetap berada pada posisi 6,5 sampai 6,8 pH-nya. Jadi pada daging DFD ini otomatis daya ikat airnya masih tinggi ya, karena pH-nya masih tinggi. Nah, sebaliknya pada kasus PSE ya, pale, soft, exudative. Nah, ini terjadi akumulasi atau pembentukan asam laktat yang sangat banyak ya,
dan cepat ya, sehingga pH itu turun ya hingga mencapai 5,2, 5,3 hanya dalam waktu 1 jam. Nah, apa yang terjadi dengan penurunan pH yang sangat tajam ini ya dan sangat cepat ini ternyata akan dan juga sangat rendah ya pH-nya ya. Nah, ini menjadikan adanya denaturasi dari protein. Nah, saat kita belajar mengenai perubahan warna pada daging ya, salah satu yang bisa menyebabkan perubahan dari mioglobin adalah kalau ada denaturasi dari protein globinnya sendiri ya, ada denaturasi maka akan bisa merubah warna daging dan daging di sini menjadi lebih pucat ya. Dan di samping itu juga karena pH yang sangat rendah ya. Saat kita bahas di grafik sebelumnya mengenai hubungan pH dengan daya ikat air menjadikan daya ikat airnya sangat rendah ya. Dan dengan daya ikat air yang rendah ini sehingga airnya akan keluar dari matriks daging dan memberikan kesan basah pada permukaan daging. Ya, jadi pada kasus Pilshoff eksudatif ini ya, ini akan menyebabkan kehilangan dari kelarutan protein, kemudian kehilangan daya ikat airnya dan kehilangan dari intensitas dari warna pigmen mioglobin karena ada denaturasi globinnya itu sendiri. Oke, baik, pada gambar ini hampir sama penjelasannya dengan grafik yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi ini adalah hanya menjelaskan perubahan-perubahan pH pada daging yang normal ya dari setelah disembelih mestinya setelah 6 sampai 12 jam akan mencapai pH sekitar 5,8 ya dan ultimate pH-nya antara 5,5 sampai 5,8 itu dalam ring waktu 24 jam. Jadi warna dagingnya normal. Nah, kemudian di yang tengah ya adalah yang kabar untuk Pilshoff eksudatif ya PSE. Ini memberikan gambaran bahwasanya penurunan pH dalam waktu 1 jam turun dari 7,2 menjadi 5,8. Dan untuk ultimate pH-nya sendiri juga setelah 24 jam akan mencapai 5,4 sampai 5,8. Nah, sedangkan pada kasus yang ketiga ya, yang gambar paling bawah ini DFD mid ya, ini setelah 24 jam pun tidak terjadi penurunan pH yang besar ya. Jadi dari 7,2 menjadi 6,2 ya. Jadi dari uraian ini kita bisa melihat bahasanya mungkin pada pertemuan minggu lalu ada yang bertanya atau banyak yang bertanya ya bahwasanya apakah DFD dan PSE ini menjadi cacat dan tidak boleh dimakan atau mungkin aman tidak untuk dikonsumsi. Nah, mungkin sudah saya jawab minggu lalu ya, seperti bahasanya PSE maupun DFD ini hanya cacat dalam aspek mutu dagingnya, tetapi tidak kemudian menjadi tidak aman untuk dikonsumsi ya. Ini masih aman, masih bisa dikonsumsi. Cuma untuk sebagai bahan baku industri saat kita memperoleh bahan baku daging seperti ini ataupun kalau kita punya daging seperti ini kita harus membuat strategi penggunaannya ya. Jadi kalau untuk daging yang PSE ya, ini untuk pengolahan daging tidak cocok untuk membuat sosis yang tipe emulsi ya, sosis masak, sosis matang yang perlu daya ikat air yang tinggi, tidak cocok untuk membuat bakso ya, karena tidak bisa meretensi atau mengikat air. Sebaliknya untuk yang DFD ini karena daya ikat air yang bagus ya, maka ini bisa kita pakai untuk bahan baku sosis yang emulsion type ataupun tipe emulsi yang perlu daya ikat air besar ya, seperti daging, bakso itu bisa dipakai untuk DFD. Yang PS ini untuk pengolahan sosis mungkin cocoknya untuk sosis tipe dry sosis ataupun sosis fermentasi. Yang mana memang pada sosis fermentasi itu dry sosis itu diinginkan selama fermentasi itu air akan keluar dari matriks produknya ya, sehingga dengan tipe yang PSE ini ya meskipun daya ikat rendah memang diinginkan airnya akan keluar, jadi tidak masalah pada
mutu dari hasil akhir produk olahan dagingnya. Oke, tabel berikut menyajikan hasil pengukuran pH, perubahan-perubahan pH pada daging normal, DFD, dan PSC. Jadi mirip dengan penjelasan berikutnya. Cuma di sini ada informasi tambahan mengenai ternyata glikogen pada saat hewan disembelih, yaitu akan berpengaruh terhadap jumlah asam laktat dan juga ultimate pH-nya. Ya, tapi untuk yang normal ya dengan glikogen awal sekitar 1% ya. Nah, nanti setelah 24 jam ya, setelah 24 jam di aging ya, dagingnya itu hanya memiliki glikogennya itu hanya 0,1%. Sehingga produksi asam laktatnya tinggi ya, dan ultimate pH-nya sekitar 5,6. Pada daging DFD karena glikogennya itu saat disembelih itu hanya 0,3 ya, karena apa? Karena ada long term stress atau dan juga mungkin kurang pakannya atau banyak meronta-ronta atau stres di hewan ya, itu glikogen kontennya itu saat disembelih hanya 0,3%, sehingga saat setelah 24 jam ya, itu asam laktat yang terbentuk rendah ya. Jadi pH-nya masih tinggi 6 sampai 6,5. Sedangkan pada kondisi daging yang PSE ya, meskipun glikogen pada saat disembelih itu masih tetap tinggi ya, itu ya 0,6 sampai 1% ya. Dan umumnya setelah 24 jam akan 0,1%. Nah, ini asam laktat yang diproduksinya sangat tinggi ya, sehingga ultimate muscle pH-nya itu bisa mencapai 5,1 dan penurunan mencapai 5,1 5,2 itu sangat cepat hanya dalam waktu 1 jam. Nah, ini memang PSC ini cukup aneh ya, karena glikogennya tinggi, penurunannya tapi sangat cepat. Jadi umumnya ini hanya terjadi pada daging babi ya, dan karena faktor terbesarnya adalah faktor genetik ya, dan bukan dari faktor-faktor pakan dan seterusnya sebenarnya ya, ataupun juga karena adanya faktor short term stress. Jadi saat disembelih mungkin tidak diistirahatkan dulu, tidak dibuat rileks ya hewannya, jadi memberikan cacat pada daging yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai meat deterioration ataupun kerusakan daging. Kerusakan daging yang utama disebabkan oleh karena adanya aktivitas enzimatik. Jadi enzim yang secara natural ada di dalam daging. Nah, pada saat masih hidup umumnya enzim ini ada pembungkusnya seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada kontak antara enzim dengan substrat. Tetapi setelah hewan mati ya, disembelih, nah itu ternyata pembungkus enzim itu akan pecah sehingga akan terjadi kontak antara enzim dengan substratnya. Nah, dalam slide ini diberikan contoh aktivitas dari enzim yang berkontribusi pada kerusakan atau perubahan mutu daging. Jadi untuk karbohidrat di daging ya, terutama adalah karbohidrat daging. Ya betul, jadi glikogen ya. Jadi satu-satunya untuk sumber utama karbohidrat di daging adalah glikogen. Nah, ini oleh enzim glucohydrolase itu akan diubah menjadi pirufat, dan kemudian pirufatnya akan diubah oleh enzim laktat dehidrogenase menjadi asam laktat. Nah, ini yang berkontribusi pada penurunan pH itu adalah mekanismenya dari glikogen menjadi pirufat dan menjadi asam laktat. Nah, berikutnya untuk protein myofibril juga ya. Ini ada aktivitas enzim kalpain dan katepsin. Ini adalah proteolytic enzim sehingga akan memecah protein myofibril ini menjadi peptide. Dan berikutnya oleh tri dan dipeptil peptidase ya, itu akan dipecah menjadi peptida yang ukurannya kecil-kecil atau small peptide ya, dan oleh aminopeptidase akan dipecah lagi menjadi asam amino bebas. Nah, berikutnya adalah untuk yang lemak ya, triacylglycerol ataupun fosfolipid di dalam daging kan komponen
gliserol ada ya, triasilgliserol, dan adanya fosfolipid itu akan dipecah oleh untuk triasilgliserol ya, DAG itu akan dipecah oleh enzim lipase membentuk asam lemak bebas ya, free fatty acid. Begitu juga untuk fosfolipasenya ya, berkontribusi dalam membantu pemecahannya menjadi free fatty acid. Nah, kalau ada free fatty acid dan ada oksigen, maka akan terjadi reaksi oksidasi ya, sehingga akan berikan senyawa-senyawa volatil yang umumnya bisa berkontribusi ke pembentukan bau yang tidak enak, yang kurang enak ya. Nah, berikutnya untuk ATP ya, jadi cadangan energi di daging ya untuk aktivitas sel ya. Jadi meskipun hewan disembelih kan selnya masih tetap pengen hidup ya, sehingga dia masih tetap beraktivitas. Nah, ini ATP sebagai cadangan energi ya, ini akan di dalam daging juga ada kreatin fosfat ya, sehingga akan dipecah oleh jadi kreatin fosfat oleh kreatin kinase untuk membentuk ATP, dan ATP dipecah menjadi ADP oleh ATPase, dan ADP dipecah menjadi AMP ya. Ya, jadi ATP adalah adenosine trifosfat, ADP adalah adenosine difosfat ya. Jadi kemudian ADP difosfat dipecah oleh myokinase menjadi AMP, adenosine monofosfat. Nah, enzim AMP deaminase memecah AMP menjadi IMP dan CMP ya, inosine monofosfat dan guanilat ya, monofosfat ya. Guanosin monofosfat, sorry. Nah, kemudian IMP dan CMP ini ya, inosin monofosfat dan guanosin monofosfat dipecah oleh enzim inosin guanosin ini menjadi nukleoside maupun juga fosforilase. Nah, ini akan bentuk senyawa yang pecahannya hiposantin. Jadi kalau udah sampai hiposantin ini, daging itu menjadi berubah rasanya, pahit, getir, itu adalah efek dari hiposantin. Saat menjadi IMP, CMP itu daging masih enak, justru IMP ya, ini kan salah satu juga penyedap rasa alami ya, seperti ini. Kalau mungkin Anda tahu ada ACI Plus ya, itu sekarang penyedap rasa tidak hanya dari MSG saja gitu. Kalau hanya dengan MSG saja mungkin tidak akan berikan impact rasa gurih pada produk pangan yang tidak mengandung senyawa proteinnya ya. Jadi kalau dengan EMP otomatis akan berikan impact rasa gurih langsung, meskipun mungkin produk pangan yang diberikan oleh MSG itu tidak mengandung protein ya, tapi tetap bisa memberikan impact ini. Oke, pada slide ini dijelaskan lebih ringkas ya, adanya proses yang kita sebut dengan otolisis. Jadi kerusakan yang pertama pada daging itu adalah karena proses otolisis oleh aktivitas enzim yang ada di dalam daging. Jadi dengan otolisis ini akan memecah komponen makromolekul ya, seperti protein, fat ya, atau lemak, dan juga karbohidrat ya, glikogen, menjadi komponen yang lebih sederhana, sehingga komponen seperti kalau dari protein akan diperoleh peptide ya, peptida maupun juga asam amino. Dari lemak setelah dipecah oleh lipase akan bentuk gliserol dan asam lemak ya. Kemudian dari glikogen dipecah menjadi adalah berupa glukos. Nah, ini semuanya bisa setelah dibuat menjadi molekul yang lebih sederhana, ini akan dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi oleh mikroba. Jadi sebenarnya kerusakan oleh mikroba itu terjadi setelah proses otolisis. Nah, kalau dari aktivitas mikroba, nah dia akan memakan peptide maupun juga asam amino asid, dan akan menghasilkan amonia ya, H2S, ataupun juga hidrogen peroksida. Ya, dari glukos biasanya akan bisa juga menghasilkan asam laktat. Dari gliserol fatty acid akan memperoleh senyawa-senyawa penyebab bau yang tidak enak umumnya. Ini jadi kerusakan mikroba itu terjadi setelah kerusakan otolisis oleh aktivitas enzim. Oke, berikut diberikan contoh kerusakan mikrobiologis ya. Jadi umumnya karena adanya kontaminasi
Eubacteria. Masih ingat nggak Eubacteria itu artinya apa? Jadi bakteri yang ya apa real bakteri gitu ya. Jadi sebenarnya bakteri yang umum disebut dengan Eubacteria. Yang umum terjadi adalah pada permukaan luar daging ya, karena umumnya mikroba ataupun bakteri pembusuk ini umumnya bersifat aerob, jadi tumbuhnya di permukaan luar dulu ya. Sehingga impactnya akan membentuk ciri-ciri kerusakan mikrobial yang adalah adanya lendir di permukaan daging, kemudian terbentuknya warna daging, perubahan warna daging menjadi hijau, bahkan biru-biruan dan hingga menjadi hitam ya, karena adanya apa? Jadi pada ikatan atom Fe di inti hem ya, hem. Masih ingat ya, hem di waktu kita bahas warna daging. Jadi di situ pada ikatan yang keenam ya, sisi Fe yang keenam itu bisa diisi oleh H2S ya, itu akan membentuk sulf myoglobin yang warnanya hijau ya. Nah, itu jadi ini akan juga terbentuknya amonia ya, maupun juga nitrogen ini akan menyebabkan perubahan yang tidak normal untuk kerusakan daging dari ciri aroma dan rasa busuk ya. Jadi ini terjadi kontaminasi bakteri ini umumnya karena adanya kontaminasi dari luar ya, selama penyembelihan, handling, kemudian dari proses deboning maupun juga aging. Makanya sebelum proses aging dulu sudah dijelaskan ada proses pencucian karkas ya, dengan menggunakan desinfektan yang umumnya adalah klorin dengan konsentrasi 200 ppm. Ini masih food grade karena ini yang memang dilakukan di banyak penyembelihan hewan ya, di rumah potong hewan itu, terutama yang saya kunjungi saat di audit halal ya, itu menggunakan proses pencucian sebelum proses aging ya, untuk mengurangi kontaminan oleh mikroba. Oke, pada slide berikut ini dijelaskan mengenai kerusakan mikrobiologis ya. Jadi kalau tadi sudah kita bahas proses otolisis ya oleh enzimatik. Nah, ini adalah kerusakan mikrobiologis. Jadi jadi sebenarnya mikroba itu juga tumbuh bisa menghasilkan enzim yang bisa memecah seperti protein memfibril ya, dipecah oleh enzim kolagenase. Jadi enzim itu bisa berasal dari endogenus artinya secara alami ada di daging, maupun juga eksogen yang diproduksi oleh mikroba. Nah, umumnya enzim-enzim eksogen ini yang memperparah pembentukan ciri perusakan daging ya. Sebagai contoh untuk protein untuk protein L-lisin dan L-valin ini ya. Jadi oleh enzim dekarboksilase yang dihasilkan oleh Bacillus cadaverius maupun juga Proteus bulgaricus ya. Dari L-lisin dipecah oleh enzim dekarboksilase menjadi kadaverin. Nah, kadaverin adalah suatu asam amino yang baunya itu bau menyengat seperti mayat ya. Jadi kadaf itu kalau bahasa Perancis itu artinya mayat. Jadi kadaverin ini tipikal bau seperti mayat ya. Begitu juga untuk isobutanolamin, ini juga menghasilkan bau yang tidak enak ya. Pada daging ya, kontaminasi bakteri yang umum terjadi adalah dari kelompok Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, dan juga Citrobacter dan E. coli. Nah, di tabel ini dijelaskan ya, ini hasil percobaan dengan daging yang memiliki kontaminasi awal ya. TBC adalah total plate count, jadi angka lempeng total kalau di terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Jadi misalkan pada produk daging ya, dengan kontaminan awal 10⁻², bakterinya per cm persegi ataupun per gram ya. Nah, ini ternyata saat dicoba dengan penyimpanan suhu 5 derajat Celcius di suhu refrigerator, ini akan memiliki umur simpan 14 hari ya. Sedangkan kalau kontaminan awal ya, jadi ada kontaminasi awal dari bakteri 10⁻⁴ ya,
jadi jumlahnya 10.000 ya, itu umur simpannya hanya 5 hari. Sedangkan kalau kontaminan awalnya ada 10 pangkat 6, itu hanya 2 hari. Dan kalau 10 pangkat 7 ya mungkin pada 1 hari pun sudah rusak ya dengan adanya perubahan-perubahan yang kritis dari aspek aroma maupun juga rasa. Jadi penting sekali, makanya dalam proses aging itu reduksi dulu kontaminan awal dari mikroba atau terutama bakteri ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh produk hasil olahan daging. Oke, pada slide ini kita bisa melihat skema jenis-jenis olahan daging dan juga proses yang digunakan ya. Jadi pada dasarnya semua produk olahan daging itu dimulai dari proses pembuatan adonan atau dough yang umumnya berupa emulsi ya. Jadi sebagai bahan dasar adalah daging yang sudah kita pelajari, dan umumnya daging ini menggunakan daging yang MDM ya, mechanically deboned meat, yang otomatis harganya akan lebih murah dibandingkan kalau menggunakan daging yang masih memang untuk retail market ya, kan lebih mahal. Nah, kemudian juga selain daging, komponen yang bahan yang utama adalah fat ya, dan juga es, serta bahan tambahan pangan dan bumbu-bumbuan ya, spices ya. Dan setelah proses cutter ya, ada sebenarnya cutter tapi bukan cutter untuk memotong, tapi sini adalah untuk pengadonan. Jadi pisaunya itu pisau untuk membuat adonan ya. Jadi jangan dibayangkan seperti cutter untuk mengiris ya, tapi ini suatu alat pengolahan daging yang memang ada pisau di situ yang akan memotong-motong, tapi bukan gerakan memotong dengan tangan ya, tapi dengan mesin ini. Jadi mesin cutter. Jadi setelah kita campurkan daging, fat atau lemak dengan es dan juga food additive. Nah, food additive yang paling penting umumnya adalah garam ya. Garam itu akan tadi sudah kita bahas, impact-nya adalah untuk lebih meningkatkan daya ikat air di garam. Nah, setelah terbentuk dough adonan atau emulsi, kemudian dilakukanlah proses filling, pengisian ke kemasannya. Jadi kalau sosis kan ada jenisnya, ada yang sosis yang ukurannya besar, jadi disebut dengan casing ya, menggunakan casing kemasannya. Jadi casing itu ada yang diameternya 30 mili, 30 mili, dan juga sampai ada yang di atas 80 mili ya. Jadi adanya nanti kemudian setelah di casing ada yang proses pemasakannya dengan grill ya, seperti dibakar saja ya, contohnya untuk bratwurst ya. Kemudian untuk pemasakannya di steam atau dimasak ya, itu seperti frankfurter, wiener ataupun hotdog ya. Kemudian juga bolonya luncheon, itu karena casingnya besar tapi prinsipnya hampir sama dengan hotdog. Kemudian ada juga yang delicatessen. Delicatessen ini umumnya sebenarnya tidak melalui pembentukan emulsi atau penggilingan. Dia tidak melalui proses cutter, tapi dalam menggunakan proses tumbling ya, umumnya yang delicatessen ini. Kemudian untuk bakso adalah proses pencetakan. Jadi tidak dikemas tapi dicetak dulu, baru setelah dimasak, dimatangkan, kemudian dikemas ya. Atau dengan menggunakan kaleng ya untuk proses pengalengan, seperti saat kita membuat corned beef ya. Untuk corned sapi ya, itu adalah proses pengalengan. Atau casingnya menggunakan yang casing PVDC. Yang ini ada sosis S3 ya. Jadi kalau Anda mungkin ingat iklan sosis yang dia tinggal makan ya. Jadi S3 itu adalah shelf stable sosis. Tapi bisa jadi sosis siap makan. Yaitu S3 diprosesnya dengan proses sterilisasi. Dan ada juga produk olahan daging yang kemasannya tidak dikemas dulu, tapi dengan tray ya, kemudian dipanggang yang kita peroleh meatloaf ya. Jadi ini adalah gambaran besar dari produk-produk olahan daging ya. Nanti kalau diproses di mata kuliah
teknologi pengolahan pangan akan kita bahas secara detail, lebih rinci bagaimana itu penggunaan food additive, bagaimana proses cuttering-nya, bagaimana proses casing-nya, dan hingga proses pemasakannya. Ya, tapi di sini untuk mata kuliah karakteristik bahan pangan kita hanya mengenalkan saja jenis-jenis dari olahan produk. Nah, mungkin pada slide berikutnya akan saya berikan contoh-contoh untuk video pengolahan dari produk beberapa produk olahan daging. Jadi silakan disimak. Oke, pada video sebelumnya dicontohkan produk olahan daging hotdog, itu merupakan salah satu sosis matang ya, dan tipe emulsi. Nah, pada slide ini ya diberikan contoh-contoh hasil olahan daging ya untuk sosis fermentasi. Jadi contoh adalah salami yang sangat terkenal ya, pepperoni yang mungkin Anda pasti sering makan ya kalau makan di Pizza Hut ya. Biasanya pizzanya adalah pizza dengan pepperoni. Jadi adalah salah satu sosis fermentasi. Kemudian ada medwurst dan tiwurst. Jadi sosis fermentasi ada yang berupa sosis segar ya. Jadi sosis yang bisa dioles ya, seperti medwurst ataupun tiwurst. Sedangkan yang lain-lain sosisnya adalah sosis yang dry sosis seperti salami, pepperoni. Berikutnya ini adalah contoh untuk produk olahan daging yang berupa sosis siap makan, yang dalam prosesnya kita sebut sebagai S3 ya, shelf stable sosis. Jadi sosis yang memiliki umur simpan panjang. Ya, kenapa produk sosis siap makan ini meskipun disimpan di suhu ruang tapi bisa awet ya? Karena dalam proses pengolahannya ini menggunakan kemasan yang PVDC ya. Jadi ini plastiknya nggak bisa dimakan nih, plastik PVDC. Jadi plastik yang tahan untuk di retort. Jadi tahan untuk disterilisasi pada suhu tinggi, sehingga produk sosis siap makan ini sebenarnya tidak upahnya seperti makanan kaleng ya. Makanya jadi awet ya. Meskipun di suhu ruang tidak rusak ya, karena PVDC itu sudah bisa berfungsi untuk menggantikan seperti kaleng. Dan di dalam sosis ini itu terbentuk kondisi vakum yang sangat padat ya. Itu yang membedakan kenapa menjadikan shelf stable sosis. Salah satu produk olahan daging yang penting itu adalah juga kelompok delicatessen product. Jadi ini produk-produk olahan daging yang tidak melalui proses cutter ataupun proses penggilingan daging menjadi adonan daging. Tapi di sini umumnya proses pembuatannya daging hanya mengalami proses tumbling. Jadi dengan alat seperti dibanting-banting ya. Jadi untuk meningkatkan tenderness dari dagingnya. Untuk mereview penguasaan Anda pada materi karakteristik daging bagian kedua ini, silakan coba dijawab ya beberapa pertanyaan yang saya ajukan ini. Dan untuk kali ini tidak perlu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini lewat email ya, tapi cukup nanti didiskusikan. Untuk tugasnya adalah di dalam chat New LMS. Oke, baik, terima kasih telah menyimak video karakteristik daging bagian yang kedua. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi kuliah ini, dapat mengirimkannya via chat New LMS IPB-SCID. Oke, tetap semangat belajar mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.